Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Kali ini, kita akan menyusuri sebuah kisah heroik yang berasal dari zaman kejayaan Majapahit tentang seorang pahlawan yang namanya masih dikenang dalam sejarah Jawa. Ia adalah Ranggalawe, seorang tokoh yang berperan besar dalam pertempuran dan intrik politik di masa kerajaan Majapahit. Ranggalawe bukan hanya dikenal sebagai panglima perang yang berani, tetapi juga sebagai simbol dari keberanian dan pengorbanan. Namun, kisahnya juga dipenuhi dengan drama dan tragedi yang akhirnya mengarah pada pemberontakan besar yang mengguncang kerajaan. Pemberontakan yang, meski gagal, menunjukkan betapa besar peranannya dalam perjuangan politik di Nusantara. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap lebih dalam tentang kisah hidup Ranggalawe, latar belakangnya, serta konflik-konflik besar yang membawanya ke jalan yang penuh tantangan. Simak terus, karena perjalanan kita kali ini akan membawa kita menelusuri bukan hanya sejarah, tapi juga makna di balik setiap langkah perjuangan seorang pahlawan. Ranggalawe, atau dikenal juga sebagai Ranggalawe, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pendirian kerajaan Majapahit. Ia adalah seorang pengikut setia Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan ini. Ranggalawe merupakan putra dari Arya Wiraraja, seorang bupati Songeneb yang terkenal. Seiring berjalannya waktu, Ranggalawe diberi tugas untuk memimpin daerah Tuban sebagai adipati, sebuah wilayah yang saat itu merupakan salah satu pelabuhan utama di Jawa Timur. Namun, perjalanan hidup Ranggalawe tidaklah mulus. Terdapat kecemburuan sosial yang timbul akibat posisinya sebagai penguasa daerah yang berujung pada pemberontakan terhadap sang raja, Raden Wijaya. Akibat pemberontakan tersebut, Ranggalawe dikenal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit. Meskipun demikian, meskipun ia meninggal sebagai seorang pemberontak, Ranggalawe tetap dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban hingga saat ini. Pada awal karirnya, Ranggalawe disebutkan dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe sebagai putra dari Arya Wiraraja yang merupakan bupati di wilayah Songeneb, sebuah daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sumeneb. Ranggalawe tinggal di Tanjung, yang terletak di bagian barat Pulau Madura. Pada tahun 1292, Ranggalawe mendapat tugas dari ayahnya untuk membantu Raden Wijaya dalam membuka hutan Tarik, yang kini berada di sebelah barat wilayah Tarik. Sidoarjo menjadi sebuah desa pemukiman yang dikenal dengan nama Majapahit. Tugas ini menjadi titik awal perjalanan Ranggalawe dalam membangun kerajaan yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nama Ranggalawe sendiri dipercaya diberikan oleh Raden Wijaya. Nama tersebut dikaitkan dengan sebuah peristiwa penting, di mana Ranggalawe berperan dalam menyediakan 70 ekor kuda dari Bima sebagai kendaraan perang untuk Raden Wijaya dan pasukan Majapahit dalam menghadapi Jayakatwang, Raja Kadiri. Konon, nama Rangga dalam bahasa Jawa berarti ksatria atau pegawai kerajaan, sementara Lawe merupakan sinonim dari kata wenang yang berarti benang atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan atau kemenangan. Nama ini mencerminkan peran besar Ranggalawe dalam perjuangan Raden Wijaya. Pada tahun 1293, gabungan pasukan Majapahit dan Mongol melakukan penyerangan terhadap ibu kota Kediri, yang saat itu diperintah oleh Jayakatwang. Ranggalawe ikut serta dalam pasukan yang menyerang benteng timur kota Kediri dan berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut, yang dikenal dengan nama Sagara Winotan. Peristiwa ini merupakan salah satu pencapaian besar Ranggalawe dalam upaya merebut Kediri, yang pada akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Setelah keberhasilan dalam penyerangan Kediri, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertama. Berdasarkan Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan tersebut, Ranggalawe diangkat menjadi Bupati Tuban, sebuah wilayah penting yang merupakan pelabuhan utama di Jawa Timur pada masa itu. Jabatan ini menandakan kepercayaan besar yang diberikan Raden Wijaya kepada Ranggalawe atas dedikasinya dalam membantu mendirikan Majapahit. Namun,
Meskipun Ranggalawe mendapatkan posisi yang tinggi dalam pemerintahan Majapahit, nama Ranggalawe tidak tercatat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar pejabat-pejabat penting Majapahit pada masa awal berdirinya kerajaan. Dalam prasasti tersebut, yang tercatat adalah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Sejarawan Slamet Muljana berpendapat bahwa Arya Adikara adalah nama lain dari Ranggalawe. Dalam tradisi Jawa, seringkali terdapat istilah nunggasemi yang berarti bahwa anak dapat menggunakan nama ayahnya sebagai nama gelar. Oleh karena itu, Ranggalawe mungkin menggunakan nama Arya Adikara sebagai gelar ketika ia diangkat menjadi pejabat Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, baik Arya Wiraraja maupun Arya Adikara tercatat sebagai pejabat dengan gelar Rakrian Mantri. Arya Wiraraja dijuluki Rakrian Mantri Arya Wiraraja Makapramuka, sedangkan Arya Adikara, yang diyakini sebagai nama lain Ranggalawe, dijuluki Rakrian Mantri Dwipantara Arya Adikara. Gelar-gelar ini menunjukkan posisi penting yang dimiliki oleh kedua tokoh tersebut dalam struktur pemerintahan Majapahit, meskipun keberadaan Ranggalawe sebagai Arya Adikara dalam prasasti tersebut tidak secara eksplisit disebutkan. Pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295, namun ada perbedaan pendapat mengenai tahun yang tepat dari peristiwa ini. Menurut naskah Pararaton, pemberontakan itu terjadi setelah kematian Raden Wijaya dan bertepatan dengan naik tahtanya Jayanagara. Namun, jika merujuk pada karya Nagarakretagama, yang lebih sering dianggap lebih akurat, peristiwa kematian Raden Wijaya dan pengangkatan Jayanagara sebagai raja terjadi pada tahun 1309. Sehingga, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggalawe sebenarnya terjadi pada tahun 1309, bukan pada 1295 seperti yang disebutkan dalam Pararaton. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa Pararaton melakukan kesalahan dalam mencantumkan tahun kejadian tersebut. Namun, beberapa catatan dalam sumber-sumber lain, seperti Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe, mengindikasikan bahwa pemberontakan tersebut memang terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan pada masa pemerintahan Jayanagara. Selain itu, pada tahun 1295, Jayanagara memang diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha, yang menunjukkan bahwa tahun tersebut penting dalam konteks sejarah kerajaan Majapahit. Dengan demikian, meskipun ada kebingungannya mengenai tahun yang tepat, pengarang Pararaton sebenarnya tidak salah dalam menyebutkan tahun 1295 sebagai waktu terjadinya pemberontakan Ranggalawe. Masalahnya lebih kepada pemahaman yang keliru mengenai penempatan waktu peristiwa tersebut dalam narasi sejarah. Lebih lanjut, sejarawan mengemukakan bahwa pada tahun 1294, nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara, yang merupakan nama lain dari Ranggalawe, tercatat dalam Prasasti Kudadu. Namun, keduanya tidak lagi disebutkan dalam Prasasti Sukamreta yang dikeluarkan pada tahun 1296, yang menunjukkan bahwa Ranggalawe kemungkinan besar meninggal pada tahun 1295. Kematian Ranggalawe ini juga bertepatan dengan pengangkatan Jayanagara sebagai Raja Muda. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan pandangan tentang tahun pemberontakan, dapat disimpulkan bahwa Ranggalawe kemungkinan besar meninggal pada tahun 1295, sesuai dengan informasi yang ada dalam prasasti dan sumber-sumber sejarah lainnya. Sementara itu, naskah Nagarakretagama, yang sering dianggap lebih terpercaya dalam hal kronologi sejarah, tidak membahas secara langsung pemberontakan Ranggalawe. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat Nagarakretagama adalah karya sastra pujian yang disusun untuk memuliakan kerajaan Majapahit dan penguasa-penguasa yang ada pada waktu itu. Penulisnya, M.P.U. Prapanca, mungkin merasa bahwa mencatat pemberontakan seorang tokoh yang dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian orang akan menjadi aib bagi kerajaan dan penguasa yang sedang berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu, pemberontakan Ranggalawe tidak dimasukkan dalam karya ini meskipun peristiwa tersebut memiliki dampak penting dalam sejarah Majapahit. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggalawe berawal dari ketidakpuasannya terhadap pengangkatan Nambi sebagai Rakrian Pati. Ranggalawe merasa bahwa jabatan penting tersebut lebih pantas diberikan kepada Lembusora,
yang menurutnya lebih berjasa dalam perjuangan untuk mendirikan Majapahit. Karena itu, Ranggalawe berupaya mendesak Raden Wijaya untuk menggantikan Nambi dengan Lembu Sora, namun tuntutannya ditolak. Keputusan tersebut membuat Ranggalawe sangat marah dan emosional, dan akhirnya ia melakukan kekacauan di halaman istana. Sora, yang merupakan keponakan Ranggalawe, mencoba menasihati untuk meredakan amarahnya dan meminta maaf kepada raja, tetapi Ranggalawe malah memilih untuk pulang ke Tuban. Di sisi lain, Mahapati, seorang pejabat licik di kerajaan, menghasut Nambi dengan menyebarkan laporan palsu yang mengatakan bahwa Ranggalawe sedang merencanakan pemberontakan di Tuban. Berdasarkan laporan tersebut, Nambi mendapatkan izin dari raja untuk memimpin pasukan Majapahit, didampingi oleh Lembu Sora dan Kebo Anabrang, untuk menghukum Ranggalawe yang dianggap sebagai pemberontak. Begitu mendengar bahwa pasukan Majapahit sedang menuju Tuban, Ranggalawe segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi mereka. Pertempuran pun pecah di dekat Sungai Tambak Beras. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe bertarung melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang, yang terkenal pandai berenang, berhasil membunuh Ranggalawe dengan cara yang kejam. Melihat keponakannya disiksa hingga mati, Lembu Sora merasa tidak tahan dan langsung membunuh Kebo Anabrang dengan cara membelakangi tubuhnya. Pembunuhan terhadap Kebo Anabrang ini, meskipun berakhir dengan kematian Ranggalawe, pada akhirnya menjadi alasan di balik tragedi yang menimpa Lembu Sora beberapa tahun setelah peristiwa tersebut, yakni pada tahun 1300. Silsilah Ranggalawe, berdasarkan sumber-sumber seperti Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijayakrama, mengungkapkan bahwa Ranggalawe memiliki dua orang istri yang bernama Martaraga dan Tirtawati. Dari pernikahannya dengan Martaraga, ia dikaruniai seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Sumber-sumber ini juga menyebutkan bahwa mertua Ranggalawe adalah gurunya sendiri, yang dikenal dengan nama Ki Ajar Pelandongan, sebuah informasi yang memperkaya pemahaman kita tentang hubungan sosial dan pendidikan pada masa tersebut. Pada bagian lain, kedua naskah tersebut mengidentifikasi ayah Ranggalawe sebagai Arya Wiraraja. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Pararaton, yang menyatakan bahwa Arya Wiraraja adalah ayah dari Nambi. Dalam narasi Kidung Harsawijaya, disebutkan bahwa putra Arya Wiraraja yang dikirim untuk membantu dalam pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sementara Ranggalawe lebih sering dikenang sebagai perwira kerajaan Singhasari yang kemudian diangkat menjadi pati pertama Majapahit. Namun, keterangan dalam Kidung Harsawijaya ternyata bertentangan dengan temuan sejarah yang lebih konkret. Berdasarkan prasasti Sukamreta yang dikeluarkan pada tahun 1296, diketahui bahwa Nambi adalah pati pertama Majapahit, bukan Ranggalawe seperti yang disebutkan dalam Kidung Harsawijaya. Terkait dengan silsilah Nambi, Kidung Sorandaka menyebutkan bahwa ayah Nambi adalah seorang tokoh bernama Pranaraja. Sejarawan Dr. Brandes, dalam penelitiannya, berpendapat bahwa Pranaraja dan Arya Wiraraja adalah orang yang sama. Namun, pandangan ini dipertanyakan oleh Slamet Muljana, yang menegaskan bahwa dalam prasasti Kudadu, nama Pranaraja dan Wiraraja tercatat sebagai dua tokoh yang berbeda. Menurut analisis Muljana, Nambi merupakan putra Pranaraja, sementara Ranggalawe adalah putra dari Arya Wiraraja. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa kedua nama, yaitu Arya Wiraraja dan Arya Adikara, nama lain dari Ranggalawe, muncul dalam prasasti Kudadu, tetapi keduanya tidak lagi disebutkan dalam prasasti Sukamreta yang lebih baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada periode yang lebih dekat dengan prasasti Sukamreta, Arya Wiraraja dan Arya Adikara mungkin sudah tidak aktif lagi dalam pemerintahan atau mengalami perubahan peran dalam kerajaan. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami struktur keluarga dan hubungan antar tokoh dalam sejarah kerajaan Majapahit. Silsilah Ranggalawe dan Nambi mencerminkan dinamika politik dan sosial yang terjadi pada masa transisi dari Singhasari ke Majapahit, serta perubahan dalam jabatan-jabatan penting seperti pati.
Hal ini juga menyoroti pentingnya sumber-sumber sejarah seperti prasasti untuk memperjelas kebingungannya dalam narasi-narasi sastra yang seringkali dipenuhi dengan unsur pujian dan mitos. Nama Ranggalawe, yang terkenal dalam sejarah Jawa, masih tetap diingat dan dikenang dalam berbagai cerita rakyat. Salah satu sumber sastra yang mengabadikan nama besar Ranggalawe adalah Serat Damar Wulan atau Serat Kanda. Namun, penulis kedua karya sastra ini tidak mengetahui secara rinci tentang kehidupan Ranggalawe. Oleh karena itu, dalam cerita yang mereka tulis, tokoh Ranggalawe digambarkan hidup pada masa yang hampir bersamaan dengan tokoh fiksi lainnya, yaitu Damar Wulan dan Menak Jingga. Damar Wulan sendiri merupakan tokoh yang tidak memiliki bukti sejarah yang jelas, dan kisahnya lebih condong pada dongeng daripada fakta sejarah yang didukung oleh prasasti atau catatan sejarah yang sah. Dalam versi cerita tersebut, Ranggalawe digambarkan sebagai seorang adipati Tuban sekaligus panglima perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Dalam kisah ini, Majapahit digambarkan tengah diserang oleh Menak Jingga, seorang adipati dari Blambangan, yang mencoba menggulingkan kerajaan tersebut. Ranggalawe, sebagai panglima perang, diberikan tugas untuk menghalau serangan tersebut dan melindungi Majapahit. Dalam pertempuran yang terjadi, Menak Jingga tidak mampu mengalahkan Ranggalawe, meskipun ia berusaha keras. Salah satu hal yang membuat Ranggalawe tampak tak terjamah oleh serangan Menak Jingga adalah payung pusaka yang selalu melindunginya di medan perang. Payung tersebut menjadi simbol perlindungan bagi Ranggalawe. Namun, cerita berkembang dengan twist yang dramatis. Menak Jingga akhirnya berhasil menaklukkan Ranggalawe, tetapi bukan melalui pertempuran langsung melawan dirinya. Menak Jingga, yang gagal membunuh Ranggalawe akibat perlindungan payung pusaka, kemudian beralih strategi dengan membunuh Wongsopati, seorang abdi yang setia pada Ranggalawe dan bertugas menjaga payung pusaka tersebut. Setelah kematian Wongsopati, Ranggalawe menjadi rentan tanpa perlindungan, dan akhirnya ia dapat dibunuh oleh Menak Jingga. Dalam kisah tersebut, Ranggalawe tidak hanya digambarkan sebagai seorang panglima perang yang gagah, tetapi juga sebagai seorang ayah yang memiliki dua orang putra, yaitu Siralawe dan Buntarlawe. Kedua putranya kelak dipercaya menjadi bupati di dua wilayah yang berbeda, yakni Tuban dan Bojonegoro. Meskipun cerita ini bersifat fiksi dan tidak didukung oleh bukti sejarah yang konkret, kisah tersebut tetap menunjukkan pengaruh besar dari nama Ranggalawe dalam budaya dan sastra Jawa, serta memberi gambaran tentang betapa tokoh ini dihormati dalam mitologi lokal. Penting untuk dicatat bahwa kisah ini, meskipun menarik dan kaya dengan elemen dramatis, tidak sejalan dengan catatan sejarah yang lebih dapat dipercaya. Dalam sejarah yang lebih terverifikasi, Ranggalawe lebih dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam peristiwa pemberontakan terhadap kerajaan Majapahit. Namun narasi fiksi ini memberikan gambaran yang sangat berbeda, dengan menambahkan berbagai elemen fantastis dan karakter tambahan yang tidak ada dalam sumber sejarah utama. Keberadaan tokoh-tokoh fiktif seperti Damar Wulan dan Menak Jingga dalam cerita ini menunjukkan bagaimana kisah-kisah sejarah dan mitologi seringkali bercampur aduk dalam tradisi lisan dan sastra, menciptakan cerita yang penuh dengan petualangan, konflik, dan heroisme, meskipun tidak semuanya didasarkan pada kenyataan sejarah yang dapat dibuktikan. Demikianlah kisah Ranggalawe, pahlawan yang berani melawan ketidakadilan dan tak kenal takut dalam mempertahankan kehormatan. Meskipun akhirnya pemberontakannya tak membuahkan kemenangan, semangat perjuangannya tetap hidup dalam ingatan sejarah Majapahit dan Nusantara. Ranggalawe mengajarkan kita tentang keberanian untuk berdiri teguh dengan keyakinan, meski menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa perjuangan, meski terkadang berakhir dengan tragis, tetap memiliki nilai yang tak tergantikan dalam perjalanan sejarah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jejak Kerajaan Nusantara untuk terus menelusuri kisah-kisah hebat lainnya dari sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.